Audio Jungle. Audio Jungle. Ya, sesungguhnya problem religius ya, atau problem agama itu ada dua. Ya, kaitannya yaitu agama dan pemeluknya. Ya. Yang pertama itu adalah yaitu umat ya beragama itu yang termasuk kalangan awam ya, atau dia ini beragama itu cuma mengandalkan apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan tanpa dia mau belajar. Jadi orang-orang yang sudah cukup puas ya beragama itu memeluk satu agama. Jadi dalam bahasa yang sudah kita diskusikan itu adalah having a religious person ya. Itu orang yang dia memiliki agama dan dia cukup puas ya, atau hanya cukup menjadi pemeluk agama ya, tanpa ya, dia berusaha untuk mempelajari agama yang dianutnya. Dan ini adalah menjadi problem ya. Jadi persoalan ya, beragama saat ini. Karena ternyata kalau misalnya kita mau kalkulasi ya, pemeluk agama yang hanya having a religious person ya, dengan being a religious person itu lebih banyak yang having a religious person. Lebih banyak orang yang beragama itu hanya sekedar misalnya ya dia formalitas saja ya, memeluk satu agama tanpa dia mempelajari agama yang dianut. Dia hanya taklid saja. Taklid dalam pengertian dia hanya mengikuti ya kecenderungan agama. Dan kemudian kelompok yang seperti ini juga ya, rentan sekali untuk dibenturkan ya, antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya, atau antara satu agama dengan agama yang lainnya gitu. Ya, sehingga akhirnya ya, seseorang itu terjebak juga kepada formalisme agama ya. Jadi agama itu hanya sebatas simbol-simbol ya, kemudian agama itu hanya sebatas ya hal-hal yang terkait dengan yang bersifat formal baku ya, atau bersifat hanya tampilan luar saja ya, bersifat fisik gitu. Itu ini bahayanya gitu. Nah ini problem daripada agama yang pertama ini. Nah kemudian problem yang kedua, persoalan yang kedua ya, atau tipe orang beragama yang kedua itu adalah ya, yaitu beragama hanya sampai kepada mengerti agama gitu. Jadi yang pertama itu hanya sampai kepada cukup beragama tapi tidak sampai mempelajari agama. Yang kedua ya, ini mengerti tentang hukum-hukum agama tapi kemudian persoalannya adalah dia tidak mau mengamalkan. Ini problem juga. Jadi ada orang-orang yang hanya beragama itu sekedar tahu saja ya, sekedar tahu. Misalnya korupsi ya, dia tahu korupsi itu adalah perbuatan dosa, korupsi itu tidak dibenarkan, tapi tetap saja dia melakukan korupsi ya. Sehingga enggannya itu adalah pada tataran pengamalan ya. Pada tataran keilmuan oke ya. Tapi di dalam agama itu kan diantara tuntutan yang terakhir itu adalah pengamalan ya. Tapi pengamalannya ini yang kemudian kurang gitu. Kemudian ada orang yang mengerti ya bahwasanya bohong itu adalah perbuatan dosa gitu. Bahkan di dalam sebuah teks ya itu disebutkan bahwasanya kita disuruh untuk menjauhi dusta, karena dusta itu bisa mengantarkan kepada keburukan dan bahkan sampai kemudian mengantarkan seseorang kepada neraka. Itu dengan adanya dusta, kebohongan. Nah, kita sebagai orang beragama dituntut untuk jujur gitu. Tapi ternyata banyak orang yang tahu tentang konsep jujur, ya tahu bahwasanya konsekuensinya kalau nggak jujur seperti apa, tapi ternyata tetap aja ya, dia tidak mengamalkan kejujuran, justru dia malah sebaliknya mengamalkan dusta. Nah ini kan juga jadi problem ya.
Bukankah misalnya berkata-kata kasar, menyakiti orang lain, berlaku buruk kepada orang lain, ini juga diantara larangan-larangan dalam beragama. Tapi banyak orang yang tahu tentang itu, tapi kemudian tidak, ya artinya tidak mau mengamalkan. Gitu. Nah ini jadi problem. Gitu. Nah, sehingga jadi pribadi yang religius spiritual itu adalah di mana seorang itu beragama, ya. Dia tidak hanya terbatas kepada atau puas dengan dia menjadi pemeluk agama, tapi dia berusaha untuk mempelajari agamanya. Dan setelah dia faham, mengerti, dan kemudian berikutnya adalah berusaha untuk mengamalkan ajaran agama. Gitu. Dan ketika berbicara tentang ajaran agama, itu tidak hanya berbicara misalnya tentang hubungan kepada Tuhan saja. Karena agama itu tidak hanya mengatur hubungan kepada Tuhan, tapi agama itu juga mengatur bagaimana hubungan kepada diri sendiri, hubungan kepada sesama, dan juga hubungan kepada lingkungan, ya, atau alam. Nah, sehingga orang yang spiritual itu adalah orang yang dia, ya, beragama itu, ya, dengan taat, tekun, patuh, ya, dan mengamalkan ajaran-ajaran agama keseluruhannya, tidak hanya hubungannya kepada Tuhan, ya, tapi juga hubungan kepada sesama dan juga kepada alam. Gitu. Nah, sehingga kalau misalnya kita merujuk, ya, kepada definisi daripada iman, ya, iman itu kan pengertiannya adalah kepercayaan atau keyakinan yang ada dalam hati. Ya. Kemudian ada pengakuan. Ya. Diucapkan dengan lisan atau ada pengakuan, ada pembuktian. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah ada pengamalan. Nah, ini diantara unsur-unsur daripada iman. Sehingga dalam beragama, ya, orang itu dikatakan beriman apabila dia sudah meyakini, kemudian mempelajari, membuktikan, ya, dengan hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan dan keagamaan, dan kemudian dia mampu untuk melaksanakan, gitu. Sehingga orang belum sempurna imannya kalau dia belum mengamalkan keimanan. Atau kalau orang baru sekedar misalnya percaya agama yang saya peluk ini yang benar, percaya Tuhan yang saya yakini ini adalah Tuhan yang benar, gitu kan, maka kemudian tidak hanya sebatas itu, gitu. Tapi dia perlu melakukan hal-hal yang lain, ya, yaitu diantaranya adalah adanya pengakuan, pembuktian, ya, bahwasanya memang dia orang beriman, dan kemudian adanya pengamalan. Itu. Nah, sehingga menjadi pribadi yang religius spiritual itu adalah, ya, adalah menjadi pribadi, ya, itu yang dia mampu untuk mengenal dirinya, ya. Lalu kemudian dari pengenalan dirinya itu, lalu kemudian mengantarkan kepada mengenal Tuhan. Lalu kemudian setelah itu dia mampu untuk mengenal sesamanya, ya, dan kemudian mampu untuk mengenal alam lingkungannya, ya, itu sebagai sama-sama juga sebagai ciptaan Tuhan.